Meskipun konon saya dengar selentingan sudah ada gerakan-gerakan, ya pesanan itu agar hukumannya nanti angka saja lah, jangan huruf. Mafia peradilan tuh hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Keputusan kejaksaan yang anti klimaks dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua kini menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan. Lain. Yang inilah sebetulnya kita juga kecewa kenapa persidangan yang mengharapkan membuat terang benderang perkara ini tapi menyisakan masalah-masalah baru yang kemudian tidak akan tuntas terjawab sampai kapanpun itu. Ada apa dengan keputusan kejaksaan yang dinilai semakin mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum di negara ini? Jaksa ini kan secara kelembagaan hutang budi kepada Perdi Sambo. Terkait dulu terjadi kebakaran di Jaksa Agung. Jadi jaksa ini mencoba menimbulkan polemik baru sebagai kengawuran. Kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Sudah bukan rahasia lagi, jika di dalam lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, banyak terdapat oknum-oknum aparat penegak hukum yang justru mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi. Seperti yang pernah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mafia peradilan tuh hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Nanti kasus pidana, polisi kasih pasal ini aja. Kalau kamu nggak mau bayar, pasal ini kamu. Bisa tuh industri hukum. Pakai pasal ini aja. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Pengadilan. Publik seakan memasuki masa prank jilid 2 yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang mana prank jilid 1 dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kini duduk di kursi terdakwa. Masih menurut Mahfud MD, berdasarkan informasi yang didapatkannya, ada gerakan-gerakan di belakang layar yang mengupayakan agar para terdakwa dari kubu Verdi Sambo mendapatkan keringanan hukuman. Meskipun konon saya dengar selentingan sudah ada gerakan-gerakan, ya pesanan itu agar hukumannya nanti angka saja lah, jangan huruf. Tahu maksudnya? Kalau angka itu artinya 20 ke bawah. 20 ke bawah. Kalau huruf itu hukuman mati atau seumur hidup, itu huruf kan? Kalimatnya itu kan. Betul. Nah, ya sudahlah, kita lihat, mudah-mudahan itu hanya fitnah. Tapi saya dengar hanya hoax atau fitnah ya. Saya sudah dengar ada gerakan begitu. Sentilan dari Menko Polhukam ini jelas menunjukkan bahwa memang ada oknum-oknum yang bermain dalam lembaga penegakan hukum dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Jika kita tidak lagi dapat berharap banyak kepada aparat penegak hukum itu sendiri dalam menegakkan hukum, lantas kemana lagi keluarga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan Richard Eliezer yang dijadikan kambing hitam dalam kasus ini akan menuntut keadilan? Terima kasih telah menonton.